Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Vivi Kencana Bungu Channel. Halo teman-teman semua, semoga di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga imun, jaga kesehatan, apalagi dengan kondisi yang lagi mewabah ini ya, virus COVID ini kan lagi mulai mewabah lagi. Nah, sekarang ini kan mau menjelang bulan Ramadan. Nah, pengen tahu kan kira-kira persiapan apa aja sih Vivi lover di sana, udah ada belum ya? Nah, Vivi Kencanamu juga lagi mau nyiapin nih, kira-kira menu favorit apa sih ya kan? Yang menjadi menu favorit pembuka puasa. Nah, di sini aku mau bahas tentang buah kurma, ya kan? Kehebatannya, khasiatnya, manfaatnya, apalagi di saat bulan puasa ini, bulan Ramadan ya kan, dalam kondisi kosong, mana duluan nih? Air putih dulu atau kurma dulu? Nah, itu kita akan bahas. Oke, ikutin terus bikin cara mengecil, geng. Nah, Vivi lover, yang tadi sudah aku bilang, aku mau membahas buah kurma yang banyak banget manfaatnya dan sangat berkhasiat. Buah kurma itu salah satu buah kegemarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau udah selevel sekelas Nabi yang menyukai, itu artinya tidak sembarangan ya, gengs. Itu artinya banyak banget manfaatnya dan kita seharusnya mengikuti anjuran beliau karena pasti banyak faedahnya. Nah, sekarang aku sudah kedatangan buah kurma dari Iran loh, dari Iran langsung. Jadi orang Iran langsung datang ke Indonesia membawa buah kurma, yaitu ngasih ke aku oleh-oleh buah kurma dari Iran. Kira-kira apa sih ya kan, rasanya kayak gimana, manfaatnya kayak apa, bentuknya kayak apa juga. Nah, ini dia penampakannya buah kurma dari Iran. Aku dikasih oleh-oleh satu dus ini. Namanya ini Aida Dates. Nah, ini buah kurmanya dari Iran ya, impor langsung. Jadi di sini ada apa sih namanya, email. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dan kandungannya, nutrisinya, jadi ada kandungan nutrisinya lengkap, ya kan? Ratusan jenis kurma yang ada di muka bumi ini. Ini buah kurma tuh salah satu buah dari surga tentunya. Sekarang aku mau buka ya. Ini namanya Aida Dates, ya kan? Aku pengen tahu tingkat kematangannya seperti apa karena di gambarnya kan ini bentuknya hitam ya. Sekarang aku mau buka kemasannya. Seperti ini ya buahnya. Tuh, jadi memang buahnya warnanya hitam. Jadi ini yang matang ya, yang lembek. Nah, ya kan? Ini dia penampakannya. Oke. Nah, ya kan, kemasannya seperti ini. Mungil kecil-kecil ya, kayak makanan catering gitu, kecil. Gitu. Nah, ini aku udah bawa piring untuk nyobain. Jadi bentuknya seperti ini ya, gengs, buahnya. Jadi ada ratusan jenis buah kurma yang ada di dunia ini. Jadi ada kurma ajwa, ada kurma banyak deh lain sebagainya. Yang terkenal kurma ajwa karena kurma Nabi. Dan ini bentuknya, jadi luarnya kering ya, bagian kulitnya kering, dan bentuknya bulat-bulat ya, bulat hitam. Karena ada yang bentuknya kekuning-kuningan gitu. Kuning-kuningan dan dia memanjang ya. Kalau ini kan bentuknya hitam. Oke, kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jadi bijinya dikit banget tuh, kecil banget ya bijinya. Tuh, jadi dagingnya banyak. Jadi ini kalau ibarat buah durian itu durian montong, bijinya kecil segini, tapi isinya tebel. Tuh, mungkin jangan-jangan ini jenisnya juga kurma montong. Serat dari buah kurma ini benar-benar banyak manfaatnya, kaya sekali manfaatnya. Seratnya ini untuk tubuh kita tuh sangat bermanfaat sekali, khasiatnya luar biasa. Sudah makan? Buah kurma ini karena sangat manis, jadi memang dianjurkan untuk memakannya tidak berlebihan ya. Cukup 3 butir setiap hari, walaupun nggak di saat bulan Ramadan pun kita setiap hari membiasakan diri untuk mengkonsumsi secara ganjil, karena dianjurkan mengkonsumsi buah kurma itu secara ganjil. Ada yang menyebutnya buah kurma kalau dimakan ganjil itu seperti 3 dan 7 itu untuk menangkal racun dan ilmu sihir. Begitu, insya Allah semuanya kehendak Allah ya. Nah, penyajian kurma ini gak hanya dimakan secara mentah seperti ini loh gengs. Nah, bagi yang hobi buah kurma pasti tahu bagaimana caranya mengolah buah kurma biar nggak jenuh dimakan, biar nggak bosan dimakan seperti ini. Bisa juga di jus ya, di blender. Jadi kalau misalnya kita mau blender buah kurma, jus buah kurma, kalau kita pergi ke restoran Timur Tengah, pasti di situ ada menu jus buah kurma. Nah, mereka penyajiannya itu pakai susu ya kan, pakai susu cair dan juga kulitnya. Ini guys bisa diperhatiin ya. Jadi kurma itu kan ada kulit nih. Nah, jadi kulitnya tuh dibuang kalau kita mau bikin jus. Jadi biar nggak berserat. Jadi kita cukup ambil dagingnya saja, ya kan? Nah, seperti ini ya kan? Jadi kita cukup ambil dari bagian tengahnya saja, kemudian kita jus. Nah, 1 porsi gelas itu biasanya isinya berapa sih? Cukup 3 juga bisa. Jadi nggak harus banyak banget gitu ya. Bisa 5 juga bisa. Jadi nggak boros gitu. Jadi hemat ya. Selain kayak manfaat, ini juga rasanya juga nikmat sekali. Ada juga yang bisa dibikin kue loh, kue bolu ya kan, bisa juga. Jadi di blend halus, sama seperti jus tadi, kulitnya dibuang, dicampurkan dengan adonan tepungnya, lalu dibikinlah kue bolu. Enak banget karena aku udah pernah nyoba bolu kurma. Jadi kalau buah kurma itu mengandung banyak gula ya guys. Jadi untuk mengkonsumsinya jangan berlebihan. Karena segala sesuatunya yang berlebihan itu tidak baik. Walaupun buahnya kecil, tapi hasilnya luar biasa. Tips memakan buah kurma itu sebaiknya dicuci dahulu atau langsung makan. Nah, pasti teman-teman di sana kadang nggak kepikiran ya, buah kurma itu udah di packaging rapi, kita taunya tuh bersih. Jangan dulu. Di masa pandemi ini kita harus benar-benar steril, kita harus lebih waspada. Mungkin kalau dulu sebelum pandemi mungkin oke-oke aja ya memakan langsung buah kurma tanpa dicuci. Saran aku sebaiknya dicuci dulu nih. Aku kasih contoh ya. Nah, walaupun tersegel, tapi di sana itu buah kurma itu kan tumbuhnya di daerah berpasir ya. Takutnya ada pasir-pasir yang nempel, ya kan? Ada pasir-pasir yang nempel. Baiknya direndam dulu 10 menit di dalam air garam. Nah, itu cara pencuciannya. Jadi bukan di air keran seperti mencuci sayuran dari pasar ya. Tapi mencucinya kalau buah kurma adalah direndam pakai air garam, garam bubuk ya, yang lembut bukan garam kasar, selama 10 menit. Lalu ditiriskan. Nah, ditiriskannya, dikeringkannya, di bawahnya dikasih tisu ya guys, dikasih tisu, dikasih tupperware. Jadi begitu cara makan yang sehat. Begitu. Nah, yang tadi juga aku sudah sebutkan, aku mau memberikan tips ya kan mengkonsumsi kurma dengan cara sehat. Nih, contohnya seperti ini. Aku udah siapin ya, bagaimana menyajikan buah kurma biar nggak bosen dimakan. Yaitu, nah ini dengan air rendaman buah kurma. Nah, ini air rendaman buah kurma. Nah, namanya ini nabis. Nah, nabis namanya. Ini air nabis.
Air nabis itu kalau bahasa kitanya tuh air fermentasi, ya kan? Jadi air fermentasi. Nah, fermentasi itu diproses dia selama 6 jam. Jadi pas 6 jam itu baru disebut fermentasi. Karena prosesnya memang selama 6 jam dia akan memproses sendiri secara alamiah fermentasinya. Fermentasi itu apa sih? Untuk menghasilkan antioksidan bakteri baik. Nah, tuh. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kita rendam selama 6 jam. Air nabis ini, jadi kita memaknainya adalah kenapa kita juga ikut makan bijinya? Karena terendam semua. Ini mulai dari kulitnya, isinya, dagingnya, bijinya semuanya terendam. Jadi airnya lalu kita minum. Nah, jadi sangat baik untuk kesehatan. Salah satu buat detox juga untuk tubuh kita ya. Tuh. Jadi siap diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa berkah dan kesehatan. Amin. Jadi airnya sih biasa aja ya rasanya. Beda dengan air saffron atau apa ya, karena memang ini namanya fermentasi alami. Gitu. Fermentasi itu untuk menghasilkan antioksidan bakteri baik di dalam tubuh, karena memang kurma itu memang makanan yang dibutuhkan oleh pencernaan kita. Usus kita ini perlu makanan seperti kurma. Jadi siramilah usus kita kasih kurma. Jadi insya Allah sehat terus. Tuh, jadi pas kita rendam aja boleh dilihat. Jadi air rendamannya seperti ini ya, gengs. Tuh, jadi pas direndam aja itu kan banyak menyatu ya. Tuh, jadi ada ini kotoran-kotoran serpihan dari dalam kurma yang airnya kita bisa minum. Namanya ini fermentasi, antioksidan namanya untuk tubuh kita, jadi sangat baik untuk kesehatan. Jadi kita rendam selama 6 jam ya gengs. Nah, ini salah satu, dulu beliau mencoba buah kurma itu selama 1 bulan. Jadi beliau makan hanya buah kurma dan air putih saja. Nah, itu cara Nabi untuk mendetoks tubuh beliau agar selalu sehat gitu. Jadi dan ternyata memang itu cara yang efektif ya, daripada yang diet yang makan segala macem gitu ya, yang mendatangkan banyak penyakit gitu kan. Nah, ini kalau lebih baik kalau orang yang ingin mendetok badan kita atau ingin kita diet, lebih baik mengkonsumsi buah kurma selama 1 bulan full, tapi tanpa makanan pendamping apapun selain air putih. Kurma air putih. Dan ini Nabi Muhammad juga pernah melaksanakan makanan diet seperti ini gitu, dan itu menurut beliau sangat mendetoks sekali di tubuh kita, jadi sangat sehat sekali gitu. Apa sih salahnya kita kalau kita pengen nyoba? Tapi jarang ya, rata-rata makan buah kurma itu ya hanya untuk selingan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ingin mendetoks tubuh kita dengan memakan buah kurma selama 1 bulan full dengan air putih, itu cukup, benar-benar bisa dapat mendetoks tubuh kita begitu. Nah, Vivi Lovers, tadi itu tips dari aku ya kan, agar tubuh kita siap menghadapi puasa di bulan Ramadan, agar kita tidak drop dan agar kita imunnya pun tidak berkurang, agar tetap energi. Tadi aku udah buka semua tips memakan buah kurma, ya kan, dan cara meminumnya buah kurma seperti fermentasi ini juga, ya kan, dan detox Nabi Muhammad SAW, ya kan, dengan memakan buah kurma selama 1 bulan penuh, hanya buah kurma dan air. Insya Allah kalau kita ikutin apa kata beliau, insya Allah kita akan sehat terus dan panjang umur, insya Allah, dan awet muda tentunya. Nah, terima kasih Vivi Lover di sana udah nyaksiin aku. Nah, jangan lupa di share ya videonya ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga like, subscribe, dan komen di bawah ini. Semoga berkah dan bermanfaat ilmu-ilmu dari aku. Bye bye, sampai ketemu lagi.